Terima kasih sudah boleh ekspor batu bara seperti saya. Saya besok mau dagang ke Sawalunto, jadi pagi harus ke Sawalunto dulu, mau jual batu bara. Terima kasih untuk didepositokan 30% dari jumlah transaksi. Kemudian uangnya sebetulnya untuk apa? Ternyata posisi devisa nyentuhnya kurang. Jadi yang ekspor harus di-keep uangnya dulu oleh negara. Terima kasih sudah berbuat banyak, tapi di mana pemerataan? Kenapa orang hamil harus jauh berangkat dan beranak dan melahirkan di tengah laut? Di mana keadilan? Kita boleh bilang Sumatera Barat kaya, tapi sebetulnya sudah adil belum? Sudah merata belum? Belum, ya. Kemudian kita bilang NTT miskin. Jangan lupa puan dan puan, di NTT itu tempat manganis terbanyak nomor 3 setelah Ukraina. DKI Jakarta, bahwa DKI Jakarta sebagai barometer provinsi di Indonesia begitu berkembang, begitu bersih, tertata. Kemudian kami bangga menjadi warga Jakarta. Seolah-olah kalau kita jalan di Sudirman Tamrin, seolah-olah kami berada di luar negeri. Nah, itulah kebanggaan. Kadang kami terharu, dan kami dari beberapa kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok ibu-ibu yang menghimpun diri beberapa organisasi, sepakat dalam beberapa kali pertemuan sepakat kita mendukung bahwa calon pemimpin ke depan ini ada pada sosok Bapak Anies Baswedan. Di NTT itu ada menunjukkan bahwa by name by data, I have sekian juta data itu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, melalui forum yang terhormat ini, saya memohon sejak hari ini, setelah kabupaten kota, maka kecamatan. Setelah kecamatan, kita harus mengakuisisi nagari atau kelurahan, ya. Jadi kita harus mengakuisisi itu pada saatnya Oktober nanti selesai kita insya Allah pendaftaran, kita sudah bisa mengklaim bahwa by name by data kita sudah punya data sekian. Tanpa melebihkan, kita harus banyak mencontoh saudara-saudara kita di PKS, kan gitu ya. Mereka datanya rapi, kita juga demikian, harus bisa lebih rapi kan. Kalau PKS berapa, tidak mungkin dia bisa mencover semua negeri ini, maka kita harus bersinergi dengan penilaian kami bahwa beliau sangat sukses memimpin Jakarta dengan berbagai kemajuan Jakarta. Beliau menepati beberapa janji, hampir seluruh janji-janji kampanye beliau. Iya. Manis Sumbar optimistis Amin menang 85%. Dikutip dari sumbar1.com Padang, Syamsiarni 64 tahun, pensiunan guru SMA 1 Padang, bersama relawan emak-emak Anies Manis Sumatera Barat bertekad memenangkan padangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut buyut dari dua cicit, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut paling layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya betul-betul ingin perubahan. Kenapa mendukung Pak Anies? Gagasan Pak Anies berpihak pada keadilan dan kesetaraan. Ia mampu melakukan perubahan, kata Syamsiarni memberi alasan mendukung Amin. Kriteria kepemimpinan ada dalam sikap Pak Anies sesuai yang diterapkan dalam Islam. Amanah Fatonah Tabligh Siddiq, jelasnya Selasa malam 7 November 2023. Harapan memang bertumpu pada Pak Anies. Kita ingin Indonesia sejahtera, mandiri sesuai janji kemerdekaan. Ini semua demi anak cucu kita, ungkapnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Syamsiarni pun bergabung dalam simpul relawan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
dengan menjadi Ketua Mak-Mak Anies Manis Sumatera Barat sejak 28 Oktober 2022. Sepanjang 1 tahun ini, pensiunan guru SMA negeri di Kota Padang ini gencar mengenalkan Anies Baswedan kepada masyarakat, terutama mengajak mereka bergabung dan memperkuat simpul relawan manis. Ia menceritakan anggota manis di Sumbar ini umumnya pensiunan guru, kemudian ibu-ibu majelis taklim, anggota organisasi perempuan Minang, Bundo, Kanduang, anggota-anggota PKK. Pensiunan guru banyak saya rekrut karena latar belakang saya sebagai guru. Saya ajak rekan sejawat yang punya gagasan sama, terus diperluas anggotanya, terang Syamsiarni. Jebolan S1 dan S1 dari Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Sumbar sudah membentuk jaringan manis ke berbagai kabupaten atau kota di Sumatera Barat, bahkan sampai tingkat kecamatan. Ibu turun ke daerah-daerah, ke kecamatan-kecamatan langsung turun. Itu semua biaya sendiri, ungkapnya. Sampai saat ini dari 19 kabupaten atau kota di Sumbar sudah terbentuk di 12 daerah, bahkan untuk Kota Padang sudah menjangkau semua kecamatan. Alhamdulillah pada 11 Oktober 2023 bulan lalu kita gelar deklarasi serentak, dihadiri 500 orang dari pusat juga hadir paparnya. Mendekati pemilu 2024 yang hanya tinggal menyisakan waktu 3 bulan lagi ini, pihaknya bertekad untuk membentuk manis di 7 daerah sisanya, yaitu Pesisir Selatan, Mentawai, Solok, Solok Selatan, Kota Solok, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Syamsiarni, 64 tahun, pensiunan guru SMA 1 Padang, bersama relawan emak-emak Anies Manis Sumatera Barat bertekad memenangkan padangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut buyut dari 2 cicit, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut paling layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya betul-betul ingin perubahan. Kenapa mendukung Pak Anies? Gagasan Pak Anies berpihak pada keadilan dan kesetaraan. Ia mampu melakukan perubahan, kata Syamsiarni memberi alasan mendukung Amin. Kriteria kepemimpinan ada dalam sikap Pak Anies sesuai yang diterapkan dalam Islam, amanah, fatonah, tabligh, siddiq, jelasnya Selasa malam 7 November 2023. Harapan memang bertumpu pada Pak Anies. Kita ingin Indonesia sejahtera, mandiri sesuai janji kemerdekaan. Ini semua demi anak cucu kita, ungkapnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Syamsiarni pun bergabung dalam simpul relawan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan menjadi Ketua Mak-Mak Anies Manis Sumatera Barat sejak 28 Oktober 2022. Sepanjang 1 tahun ini, pensiunan guru SMA negeri di Kota Padang ini gencar mengenalkan Anies Baswedan kepada masyarakat, terutama mengajak mereka bergabung dan memperkuat simpul relawan manis. Ia menceritakan anggota manis di Sumbar ini umumnya pensiunan guru, kemudian ibu-ibu majelis taklim, anggota organisasi perempuan Minang, Bundo, Kanduang, anggota-anggota PKK. Pensiunan guru banyak saya rekrut karena latar belakang saya sebagai guru. Saya ajak rekan sejawat yang punya gagasan sama, terus diperluas anggotanya, terang Syamsiarni.